Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru-guru hebat di Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulindawati, guru SMP Negeri 1 Kapongan, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Situbondo. Aksi nyata yang saya laksanakan sebagai implementasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif meliputi membuat kesepakatan kelas dan melakukan diseminasi budaya positif terhadap guru-guru di SMP Negeri 1 Kapongan. Aksi nyata yang saya rencanakan adalah yang pertama, membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui kesepakatan kelas yang dibuat bersama di dalam kelas. Dan yang kedua, saya melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Kapongan dalam kegiatan in-house training dengan materi penerapan budaya positif di sekolah bersama tim komunitas guru melek IT, melek teknologi. Tim komunitas ini terdiri dari 4 orang CGP Angkatan 5, yaitu saya sendiri, Ibu Yulindawati, Ibu Lina Sawalianti, Ibu Fatma Nur Ulinhana dari SMP Negeri 1 Kapongan, dan Ibu Intania Loren dari SDN 3 Melandingan Wetan. Yang mendasari rancangan tindakan saya yaitu untuk langkah perubahan yang konkret dimulai dari kelas terlebih dahulu, yaitu menumbuhkan budaya positif di kelas melalui membuat keyakinan kelas untuk menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Murid tidak menyukai peraturan, karena jika melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman, dan hal tersebut dapat mempermalukan dirinya. Akhirnya, ada rasa ketidaknyamanan pada diri murid. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu dapat mewujudkan siswa yang memiliki nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan siswa akan lebih memotivasi dirinya dari dalam. Siswa mempercayai keyakinan kelas yang dibuat bersama dapat membantu mereka menemukan solusi permasalahan mereka sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Keyakinan kelas dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas, mewujudkan murid yang merdeka dan memiliki karakter disiplin diri yang kuat. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini adalah murid berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, memberikan ide-ide, dan menyebutkan kesepakatan apa saja dalam pembuatan keyakinan kelas. Terwujudnya keyakinan kelas yang terdiri dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh siswa di dalam kelas. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Lini masa yang akan dilakukan pada aksi nyata adalah menyampaikan gagasan kepada kepala sekolah tentang rencana aksi nyata yang akan dilakukan di sekolah, menjelaskan tentang konsep-konsep inti budaya positif, tahap awal perencanaannya di dalam kelas, serta pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Meminta izin melakukan aksi nyata di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas bersama siswa. Guru memfasilitasi murid dalam membuat keyakinan kelas. Guru memberikan motivasi dalam membuat keyakinan kelas. Guru mendokumentasikan proses pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Keyakinan kelas yang telah disepakati bersama kemudian dipajang di dinding kelas. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan in-house training sebagai wujud pengimbasan materi tentang budaya positif terhadap rekan-rekan guru di sekolah, sehingga dapat berkolaborasi dengan wali kelas lain untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas.
dukungan yang dibutuhkan di dalam aksi nyata ini adalah: yang pertama, kepala sekolah. Kolaborasi antara CGP dan kepala sekolah untuk mengajukan izin menerapkan aksi nyata membuat keyakinan kelas bersama guru lain dan bersama siswa di kelas. Yang kedua, rekan sesama guru. Kolaborasi antara CGP dengan rekan guru lain untuk mendokumentasikan proses pembuatan keyakinan kelas dan berkolaborasi antara CGP dengan rekan guru lain untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Yang ketiga, murid. Kolaborasi antara CGP dengan murid dalam membuat keyakinan kelas yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati dan diyakini oleh siswa, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di kelas, di lingkungan sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Keempat, orang tua. Kolaborasi antara CGP dengan orang tua untuk melakukan budaya positif di rumah. Yang terakhir, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Seperti apa aksi nyata yang saya laksanakan di sekolah? Yuk kita saksikan video berikut ini. Buat keyakinan kelas ya, terus awal penerapan modul implementasi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya mulainya dari kelas berapa? Kelas 8C. Anaknya saya sendiri, Pak. Jadi nanti bentuknya itu seperti sebuah pohon, anak-anak menulis keyakinannya, kelasnya mau dibuat seperti apa, keinginan mereka, kelasnya ingin seperti bagaimana nih prosesnya, interaksi antara guru dan siswanya bagaimana. Semacam kesepakatan, Ya. Buat kesepakatan. Itu dulu bahasa tiap hari macam. Nanti dipatenkan, Bapak. Jadi mereka sudah dikumpulkan, kemudian saya ambil satu kata yang sama, jadi seperti saya buat nilai kebijakan secara universal, misalkan menghormati atau disiplin diri, saling menghormati. Nanti itu yang saya buat bentuknya. Iya, seperti pohon, kemudian saya tempelkan ini. Di mana? Di kelas. Terus? Jadi mereka, oh ini keyakinan kelas saya, jadi mereka harus meyakini karena mereka sudah buat ini. Jangan terlalu tinggi nanti Iya. Apanya itu harus pelan-pelan sehingga dari hal-hal yang kecil saja yang bisa dilaksanakan oleh anak aturannya. Jangan kalau langsung aturannya terlalu Iya. sulit dilaksanakan. Iya. Apalagi nanti konsekuensinya terhadap guru ya. Iya. Guru itu harus patuh juga kan dengan Iya, benar. keinginan. Iya. Yang Sama-sama membuat kesepakatan antara yang guru dan silakan dicoba, kemudian selalu dievaluasi ya Iya. kekurangannya dan siap ketika tidak sukses 100%. Iya, Harus siap. yang membuat silakan. Terima kasih Pak Suri. Iya, iya. Ayo. Ya, ya. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu Yuli di sini punya pohon. Sebelum untuk pohon, ini pohonnya mau dibikin apa? Dari pohon ini, Bu Yuli mau kamu menginginkan kelas ini mau seperti apa? Kamu pengen kelasnya jadi bagaimana? Jadi Bu Yuli nih kasih nama pohon keyakinan kelas ya. Dimana kalian meyakini bahwa yang kalian nanti tuangkan keyakinannya yang kalian tulis menggunakan kertas ini adalah keyakinan yang harus kamu sepakati. Kalau tidak sesuai, berarti kamu harus memperbaikinya. Begitu. Kita terus dulu. Pohon keyakinan kelas. Setiap orang pasti menginginkan, oh saya kelasnya ingin tidak ramai. Ditulis. Harus keinginanmu ya, keyakinanmu ya. Oh
keyakinan kelas ini, saya memfasilitasi murid untuk dapat mencurahkan pendapat mereka tentang keyakinan kelas seperti apa yang murid inginkan dan menuliskannya di sebuah kertas berwarna pada masing-masing murid. Setelah menulis pendapat mereka, kertas berwarna tersebut ditempelkan pada sebuah pohon yang saya beri nama pohon keyakinan kelas. Setelah semua pendapat murid sudah ditempel pada gambar pohon, selanjutnya guru mengarahkan murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, saya ingin kelas tidak ada pertengkaran. Saya ingin kelas tidak ada keributan. Pernyataan tersebut berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati dan menghargai orang lain, atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang nantinya akan dimasukkan dalam daftar untuk disepakati menjadi keyakinan kelas. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Guru meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Aman dan nyaman ya kelasnya, berharap ada AC-nya. Nah, sebelum dikasih AC, kelasnya harus aman dan nyaman dulu nih. Bu Yuli berusaha sudah dipecat di kelasnya. Jadi kamu harus, jadi giliran kamu nih merawat dan menjaga. Saya ingin kelas sehat. Sehat berarti saling apa tuh? Tolong menolong. Jadi kalau temannya ada yang sakit, dibantu ya. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Sudah buat pohon keyakinan kelas. Kemudian kita kita buat dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keyakinan kelas. 8C ya. Kita dapat bersama nih ya. Bukan maunya Bu Yuli, bukan maunya kamu saja. Mau kita bersama. Yang pertama disiplin kelas dan diri. Disiplin diri dan kelas ya, saling menghormati, saling menghargai. Kelasnya aman dan nyaman, dan di sini kelasnya harus selalu bergotong royong, adanya tolong menolong semua kegiatan. Baik, terima kasih. Yakin ya, ini akan diyakini ya sama-sama ya. Setuju? 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 Mana tangannya? Setuju? Setuju? Oke. Nah, Bu Yuli mau juga menyepakati, berarti Bu juga menghargai kalian menghargai Bu Yuli, menghormati kalian. Begitu pun dengan guru-guru ya. Nah, baik Bu Yuli foto dulu ini. Besok kita Bu Yuli buat dulu pohonnya, besok kita tempel di dinding bersama-sama. Besok waktunya siapa? Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Demikianlah kegiatan pembuatan dan penerapan keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Pertama-tama yang saya hormati
Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Zuhri Effendi. Yang saya hormati pula Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Karyono MMPD. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kapongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi pengenalan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Kapongan. Di sini kami berempat, Bu Intan, Bu Yulin, saya sendiri Bu Rina, dan Bu Ulin akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, pengenalan budaya positif. Dan mungkin pada hari ini saya meminta izin Bapak Ibu Guru semuanya, karena nanti materi yang akan disampaikan ini mungkin agak banyak, jadi mohon nanti diperhatikan dengan baik. Kemudian nanti mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi, kita persilahkan. Nah, acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Muhammad Zuhri Effendi, nanti akan yang memberikan sambutan. Kemudian acara yang ketiga yaitu penyampaian materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bu Yulindawati. Kemudian yang materi kedua itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Intania Loren. Kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Bu Lina. Kemudian materi yang keempat nanti akan disampaikan Bu Ulin. Karena Bu Ulin mohon maaf hari ini berhalangan hadir, jadi bisa mengikuti secara virtual. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk acara yang kedua langsung saja yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Zuhri Effendi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati semua Bapak Ibu guru dan staf TU yang insyaallah hadir ya pada malam ini. Siang. Kemudian narasumber ya, walaupun dalam kita nanti beliau hari ini menjadi narasumber. Kalau Bapak Ibu ada yang perlu saya sampaikan, saya belum mulai siap sedia hal itu. Bapak Ibu saya lanjutkan ini ya Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan sebelum mulai seperti biasa ya, mari kita menjadi pendengar yang baik. Mohon Bapak Ibu kalau urus saya yang akan boleh, tapi yang berbicara sendiri jangan ya. Mari kita hargai yang ada di depan, biasakan diri, termasuk di kelas ya. Kalau anak disiapkan, sampaikan setiap hari biar anak-anak memperhatikan pembicara yang ada di depan. Ya, jangan bicara sendiri. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan terima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena semakin lama ya sekolah kita tuh alhamdulillah Bapak Ibu semakin kompak. Kalau menurut saya sekolah ini bisa maju kuncinya itu kompak ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ini bukti bahwa kita semakin baik ya, semakin kompak. Kalau tidak percaya lihat foto-foto yang tahun kemarin ya, yang beberapa waktu yang lalu ketika kita rapat di ruangan ini, beda enggak dengan sekarang ya. Mudah-mudahan ini terus bisa dilanjutkan. Jadi Bapak Ibu yang kekompakan itu bukan kuncinya ya, satu kuncinya itu pasti karena kekompakan. Yang kedua Bapak Ibu, saya terima kasih kepada wali kelas terutama yang sudah kebersihan dan sebagainya. Ini tetap harus saya sampaikan. Barusan saya di SMP Negeri 1 Warjasa ya, sekolah yang sudah 22 tahun saya di sana, dan alhamdulillah ya. Ternyata saya bersyukur lagi ketika saya kembali ke Kapongan, insya Allah ya, dia biasa sudah ada apa-apanya sekarang ini. Dibandingkan di suku ini, saya lihat di sana itu kok jadi kumuh ya gitu.
Betul. Cakna jadi pusat semuanya. Padahal dulu saya naik itu sana, ya karena kurang dirawat, ya akhirnya temponya jadi jebol sama di sana. Maaf, bukan saya mau fitnah, enggak. Ini sebagai rasa syukur. Ketika saya masuk ruangan kembali ke sekolah ini tadi, ya Allah, ternyata hasil rekaman bagus ya. Betul ya. Saya jadi bagus. Tapi terima kasih kepada Pak Fikri, Pak Zaini, Pak Irfan dan semuanya yang selalu ya membersihkan sekolah ini. Terima kasih dan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga yang terakhir menurut saya, terima kasih kepada CGP ya. Inilah CGP kita ya, yang selalu aktif untuk mempersembahkan yang terbaik untuk sekolah kita. Sekedar cerita saja, kemarin ada yang tanya-tanya gitu. Kira-kira CGP-nya kampungan mau enggak ya kalau saya undang? Kok bisa tahu ya, saya kirim tahu ya kalau di kampungan begini begitu. CGP-nya kemudian ada yang tertarik, kira-kira mau enggak ya CGP-nya kalau saya undang ke sekolah? Saya bilang mau. Belum tanya loh, saya yang harus bilang harus mau. Saya hanya suatu saat beliau yang diundang itu kehormatan menurut saya ya. Artinya kita diri ya sudah ada yang mengapresiasi ya. Suatu ketika misalnya suatu saat bapak ibu-ibu yang di depan yang diundang untuk kemarin bertanya masalah Canva ya. Nah, ternyata itu diupload tuh direspon ya, dan bagus ya. Ada yang sampai ingin mengundang beliau bertiga ya, berempat ke sekolahnya yang jauh lebih besar dari kita. Mudah-mudahan wujud menurut saya itu sebuah prestasi. Dan jadi tolong nanti kalau diundang jangan bilang enggak ya, jangan harus bilang iya. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Yang pertama itu materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang akan disampaikan oleh Ibu Juminawati. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Bapak Ibu itu rileks terlebih dahulu. Ya. Tidak, tetap duduk di tempat duduknya. Bapak Ibu boleh lepaskan semua pikiran pekerjaan apapun ya, sambil memejamkan mata kita menikmati musiknya ya Bapak Ibu. Kemudian sambil mengikuti kata-kata dari saya. Tarik nafas yang panjang sambil menutup mata. Kemudian tarik nafasnya panjang, hembuskan. Lakukan ini selama 3 menit atau 1 menit. Tarik lagi, hembuskan. Kita bayangkan kita ada di sebuah pegunungan yang tenang, tidak ada beban pekerjaan yang harus dipikirkan. Duduk di tempat yang tenang, sejuk dengan suara-suara. Sudah mendekati rileks, tarik nafas, hembuskan. Saya juga akan melakukannya. Tarik nafas, kemudian hembuskan kembali. Sudah mulai enak Bapak kulit, sudah rileks. Lapar. Langsung ingat sama untuk gimana ini? Ya. Boleh dibuka matanya Bapak Ibu. Nah, itu tadi adalah penerapan stop. Di saat biasanya kita penat, beban, emosi, ada masalah, kadang kita bisa secara tidak sadar melampiaskan kepada murid di saat kita sedang mengajar. Jadi semua keputusan yang kita ambil dalam kondisi kita masih belum bisa mengontrol emosi, sebaiknya kita stop dulu, duduk dulu, lepaskan dulu bebannya, tenangkan dulu. Untuk tarikan nafas yang tadi itu bisa membuat kita lebih rileks Bapak Ibu, seperti itu. Diam dulu Bapak Ibu sebelum kepada materi. Saya ingin meminta Bapak Ibu mengambil satu benda yang paling penting yang sering Bapak Ibu bawa kemana aja sekarang juga.
Sudah ada yang pegang. Saya ingin tahu seberapa penting benda tersebut. Siapa ya? Saya ambil contoh. Bu Umi. Nah, Bu Umi memegang HP. Kenapa benda itu begitu penting buat Ibu Umi? Ini kan alat komunikasi kita kepada siapapun ya, baik itu keluarga, teman, asalkan Iya. ya tapi bukan segala-galanya, tapi ini cukup penting. Coba, mungkin di sini semua ya saya rasa. Iya. Semua rata-rata memegang HP karena ini adalah alat penting untuk berkomunikasi. Karena informasi kan ada di sini. Iya. Semua rata-rata memegang HP karena ini adalah alat penting untuk berkomunikasi dengan Bu Umi. Karena Iya. informasi kan ada di sini. Iya, segala informasi mau komunikasi jarak jauh semuanya penting sekali. Nah, sekarang tadi sudah yang ibu-ibu, sekarang yang bapak-bapak saya pengen. Pak Karyana tadi pegang apa? Oh, kacamata. Iya, kenapa Pak Karyana? Kenapa kacamata sama ini? Iya, benar. Sangat bermanfaat sekali karena tidak bisa melihat karenanya. Nah, sekarang kita akan ke materi disiplin, positif, dan nilai-nilai kebajikan pendidikan. Nah, tadi sudah menemukan benda yang sangat penting yang selalu Bapak Ibu bawa kemana-mana. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cobalah buka. Boleh berbahasa pasangan, boleh bertiga, boleh apa dan sebagainya. Ini satu, ya. Bayangkan benda yang penting itu Ibu genggam. Yang tadi ya, Ibu genggam, Ibu kepal taruh di dalam tangan ketika ada orang yang ingin membuka dengan segala macam cara, dibujuk, dirayu, Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan ini. Tidak, iya Pak Karyono bilang tidak. Kenapa Pak? Alasannya Pak? Iya. Kenapa tidak mau? Sudah erat. Yang lain mungkin ada Bapak Ibu yang ingin membuka atau saya ingin membuka. Karena apa? Mungkin ada yang ingin membuka. Benda yang penting tadi digenggam. Kemudian ada orang yang ingin melihat, memaksa Bapak Ibu. Saya mau lihat. Jadi benda sangat penting buat Bapak Ibu. Apakah dikasih sama Ibu buat dibuka benda itu digenggam tangannya? Dikasih. Kenapa Bu Nur? Kenapa dikasih? Kalau kita bersedekah dari sesuatu yang paling dicintai, makanya lebih besar katanya bukan. Oh iya, Bu Nur membuka. Tadi Pak Karyana bilang tidak ingin membuka. Bu Nur ingin membuka karena suatu hal. Karena ada alasan, tentunya Bu Nur punya alasan kenapa dibuka. Sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, sebenarnya siapa yang mengontrol genggaman tangan Ibu? Bisa dibuka atau ditutup? Diri sendiri. Iya, semua kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Lanjut Bu Ita. Sudah? Menurut Dr. William Glasser, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun mereka mau melakukannya, itu karena diri mereka mau dikontrol Bapak Ibu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid menurut William Glasser. Sekarang ilusi, jadi ini adalah meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol.
Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan dirinya tidak akan mau dikontrol kita lagi. Seperti itu. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah tidak Bapak Ibu seperti ini? Di saat siswa keluar kelas, kemudian Bapak Ibu bilang, ayo Rama masuk nanti. Saya sendiri nanti Bu Yuni dimarahi Bapak Kepala Sekolah. Pernah? Atau kenapa kamu kok tidak dikerjakan tugasnya? Kalau tidak dikerjakan nanti nilaimu kecil. Hal itu akan membuat murid merasa bersalah. Pembentukan karakter seperti itu akan menuju pada identitas yang gagal. Jadi murid merasa, oh, saya salah, cenderung menyalahkan diri sendiri dan tidak mau berkembang akhirnya. Kemudian ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernah memaksakan suatu kehendak? Oh iya. Iya benar. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki ini tanggung jawab saya untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Misalkan kamu harus menuruti peraturan yang ada. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Misalkan seperti harus KKM-nya 70, misalkan kenaikan kelas. Kalau nilainya di bawah KKM 3 mapel tidak naik kelas. Itu karena ada pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Itu karena hanya takut tidak lulus. Setelah itu atau kamu tidak boleh terlambat, nanti ada poin. Maka dia akan takut karena poin, Bapak Ibu. Bukan dari dalam diri. Iya benar, kesadaran diri. Nanti Bu Intan, menurut Stephen, aku di komentar tadi sudah diajarin Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi ada dua pandangan nih Bapak Ibu. Kalau stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Apakah setiap manusia kebutuhannya sama? Tidak, berbeda. Iya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Apa yang saya lihat belum tentu sama dengan yang Ibu Umi pikirkan, Ibu Sumi pikirkan. Sangat berbeda itu. Jadi kita akan merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan kesalahan itu ada tujuannya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ada alasannya. Lanjut. Nah, di sini makna disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Benar Bapak Ibu? Iya. Mana apa ya? Makna. Iya. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kemudian iya benar ada sanksi
konsekuensinya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Hukuman itu alternatif terakhir. Bila perlu, tidak perlu dihukum. Seperti itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya, kalau siswa dihukum, mereka kan merasa tidak nyaman, Bapak Ibu. Maka kita langsung menghakimi, kamu kok bawa HP? Kan tidak boleh bawa HP ke sekolah. Apalagi sampai misalkan bilang seperti itu di depan teman-temannya. Atau kamu kok tidak mengerjakan, semalam tidak belajar ya. Itu akan menyakiti hati anak. Cenderung nanti anak akan berputus asa, merasa dibedakan sama gurunya, seperti itu. Lanjut berita. Menurut Dian Gausen, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik. Jadi kalau hukuman itu seperti motivasi dari luar, Bapak Ibu. Jadi kita perlu sadar kontrol dirinya dari dalam diri anak, mengontrolnya dari dalam diri anak. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian menurut Dian Gausen juga, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Makna disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai yang merupakan fondasi dari perilaku kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut William Glasser, pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dian Gausen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Beriman dan bertakwa dan berlaku mulia. Seperti itu. Itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang universal. Dalam
misalkan bergotong royong itu kan ada penjabarannya lagi Bapak Ibu. Iya, siswa dan murid dapat bekerja sama, saling bekerja sama, saling menghargai. Itu ada dalam nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam profil belajar Pancasila. Jadi nilai positif merupakan pendekatan pendidik untuk anak melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya, tanpa pengaruh adanya hukuman atau penghargaan, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berakibat jangka panjang. Kalau hukuman itu biasanya anak takut tidak melakukan suatu pelanggaran ketika takut dihukum, dan itu hanya berdampak jangka pendek saja. Ketika peraturan itu dihapus, maka anak itu akan melakukan pelanggaran tersebut. Nah, itu materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ini akan berhubungan dengan materi yang akan dibawakan oleh kita selanjutnya. Saya pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak Karyono selaku Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu sekalian, rekan sejawat saya di SMP Negeri 1 Kampungan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di tempat ini. Teori motivasi. Sebelumnya saya bertanya dulu Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Iya, pernah. Pernah mungkin ya. Kalau saya sering, apalagi untuk mendapatkan senyuman suami saya. Wah, saya sering sekali itu Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Iya, pasti. Kemudian yang ketiga, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Mungkin ada yang mau berpendapat melakukan sesuatu itu karena apa sih? Karena bermanfaat. Ya, betul. Terima kasih Bapak Karyono. Karena bermanfaat untuk kita, makanya kita mau melakukan hal tersebut. Terima kasih Bapak Karyono. Sebagai awalan kita, dilanjutkan Bu Yulin. Menurut Dian Gesen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi saya, panjenengan sekalian, tidak serta-merta melakukan sesuatu. Pasti ada motivasinya, Bapak Ibu, secara sadar atau tidak sadar. Dilanjut Bu Yulin. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi paling dasar, tetapi paling banyak dilakukan Bapak Ibu. Contoh murid mungkin ketidaknyamanan ini. Dia disuruh mengerjakan sesuatu, tetapi mereka yang mempunyai motivasi ini selalu pasti bilang, kalau saya tidak mengerjakan hal tersebut Bu, saya akan mendapatkan apa? Atau saya akan seperti apa? Nah, itu murid. Begitupun juga kita sebagai pendidik maupun juga yang di karyawan TU juga seperti itu. Jika memiliki motivasi seperti ini, pasti pertanyaan pertama orang tersebut adalah apa yang akan terjadi pada diri kita apabila kita tidak melakukan. Apakah salah? Tidak salah juga. Ini memang sudah banyak terjadi, makanya dan sudah diteliti sama Dian Gesen. Ternyata memang ada seperti itu. Salah tidak salah, tapi lebih baik jika pindah ke tahap yang selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya apa yang memang paling terbaik motivasinya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang Sebelumnya kita coba ditampilkan, karena ini nanti materinya sangat banyak Bapak Ibu Guru. Untuk mengejar waktunya, Bu Ulin masih menyampaikan materi, kemudian nanti terakhir Bu Yulin, jadi padat banget. Jadi nanti ini saya singkat-singkat saja. Untuk keyakinan kelas,
sebenarnya ini harus ada di sekolah kita. Kenapa? Nah, saya PPT-nya yang folder saya Bu Intan. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas biar selalu diingat dan selalu diperhatikan dan biar selalu dilaksanakan dan ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Itu sedikit materi tentang keyakinan kelas. Nah, ini nanti saya akan menampilkan beberapa contoh yang sudah kami laksanakan dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau saya kemarin sudah membuat di kelasnya Bu Umi, kemudian Bu Yuni sudah membuat keyakinan kelas di kelas berapa Bu? 8C. Kalau Bu Intan membuat keyakinan kelas di SD. Kalau Bu Ulin sepertinya membuat keyakinan kelas di kelasnya Bu Fira 7 apa? 7B. Ya, ini contohnya, ini yang punya saya seperti bisa disaksikan bersama-sama. Mungkin itu saja dari contoh yang sudah saya buat. Nah, ini kita tampilkan juga semuanya ya Bapak Ibu. Ini contoh dari Bu Yulin yang kelas 8C. Silakan Bu Yulin. Terima kasih Bu Lina. Ini saya membuat keyakinan kelas di kelas 8C, kelas saya sendiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kabupaten Situbondo. Pagi yang dibuat berdasarkan. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian pembentukannya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lina cara membuatnya. Yang saya lakukan pertama kali adalah meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan aksi nyata di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus mengetahui dari siswa kelasnya ingin seperti apa. Kalau kelas 8C itu rata-rata tidak ingin ada pembulian Bapak Ibu. Karena adik saya sendiri mengalami pembulian. Pohon dulu Bapak Ibu, jadi mereka menempelnya di pohon tersebut. Saya kasih nama pohon keyakinan kelas. Ini kata-kata pernyataan yang mereka buat sendiri, kelasnya pengen seperti apa. Saya mau sempat ada yang tulis itu Bapak, ini kepala, mungkin saya ngomong sama kepala sekolah ya, katanya kelasnya pengen ada AC-nya. Saya bilang sama anak-anak ini kan sudah banyak AC-nya, angin jendela Bapak. Minta kelasnya ada AC-nya. Saya bilang kalau kelas ada AC-nya kan berarti aman dan nyaman ya ditempati ya, berarti kamu harus jaga kebersihan kelas terlebih dahulu sebelum dipasang AC ya saya. Jadi dari pernyataan-pernyataan keinginan yang anak-anak sampaikan, kemudian saya ambil satu payung dalam pernyataan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu disiplin diri, kemudian saling menghormati, saling menghargai, kemudian kelas 8C harus mampu bergotong royong. Setelah mereka nempel, saya buat sebuah banner Bapak Ibu dari pohon itu, kemudian saya kasih tanda panah. Di sampingnya ada pernyataan keyakinan kelas yang mereka harus disepakati, karena sudah disepakati mereka harus mematuhi keyakinan kelas tersebut. Nah, ini pohonnya sudah
sudah jadi saya tempel di dinding seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas dari kelas 8C. Kalau masuk di kelas 8C ada pohon besar, yaitu pohon keyakinan kelas 8C. Itu dari saya. Kemudian ini ada contoh dari Ibu Intan, yaitu keyakinan kelas yang dibuat oleh Ibu Intan. Kita sebagai pendidik biasanya ada yang bahkan saya itu posisi sebagai penghubung, di mana posisi penghubung itu kita memberikan seperti justifikasi kepada murid kita, seperti contohnya kata-kata ini, kamu selalu saja salah, selalu. Kemudian kita berkata, pasti selalu yang terakhir kamu menyelesaikan proses serius. Nah, itu salah satu kata-kata yang sering terlontar dari seorang pendidik. Seperti itulah itu yang dikatakan sebagai posisi penghubung. Karena ciri-ciri dari posisi penghubung yang pertama adalah nada suaranya yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya, mungkin matanya bisa melotot pada murid, jadi kita menunjuk atau bahkan berhenti kepada murid kita. Nah, posisi ini sangat tidak disarankan sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena dengan kita mengatakan hal-hal tersebut kepada murid kita, nanti akan berefek kepada murid kita, bukan malah murid kita menjadi merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan atau menyadari kesalahan mereka, tapi justru murid akan merasa marah, bahkan dendam terhadap guru tersebut. Itu posisi penghubung. Bapak Ibu, adalah materi puncak kita, yaitu penerapan segitiga restitusi. Tadi sudah mengetahui tentang restitusi itu apa, hukuman itu apa, kemudian konsekuensi itu seperti apa, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol manusia. Nah, ini adalah materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan ya, segitiga restitusi itu apa, adalah proses mengkontrol diri atau anak. Kemudian ini adalah segitiga restitusi. Dari 5 posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi yang paling ideal untuk penerapan segitiga restitusi adalah posisi sebagai manajer. Sebenarnya pemantau juga bisa, kemudian sebagai teman juga bisa. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, kadang anak ketergantungan terhadap kita. Ya, iya manja katanya Bu Susi, benar. Kemudian yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya kita langsung pada video saja Bapak, langsung prakteknya Bapak Ibu. Lanjut Ibu Intan. Karena ini sudah semakin siang dan perut semakin keroncong. Ini adalah simulasi penerapan segitiga restitusi. Ada anak lagi menghadapi sebuah masalah ini Bapak Ibu. Sudah lama kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga Pasti kamu marah dan kesal. Ini kan Bapak ini sedang melakukan menstabilkan identitas Bapak Ibu. pada saat itu kamu melakukan Dia memvalidasi tindakan yang salah. Kesel banget. Jadi mengarahkan ke hal yang baik. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Jadi murid itu melakukan sebuah kesalahan itu karena ada sesuatu. Iya, kebutuhan yang dilakukan juga. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya yang terakhir. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya mendengar saja. Balik kelas ya, Bu. Padahal saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang Ya, Bapak ini menanyakan keyakinan dia. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas Sesuai dengan keyakinan kelasnya tidak. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Apabila anak melakukan sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita akan dapat menerapkan Saya sangat menghargai orang lain. pendekatan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, untuk mengarah ke hal yang lebih positif. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun Jadi keyakinan nilai-nilai kebajikan universalnya adalah menghargai orang lain. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu untuk berpikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan Unik. biasa proaktif. Iya, unik kamu. Kita cara ini. Ya nyaman lah. Bangga. Baiklah. Ya, Pak Karino, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada Yuni. Iya, tapi ya masih selengean masih. Jadi tidak hanya sekali kita terapkan sedikit terus sedikit sampai anak itu bisa termotivasi dari dalam, Bapak Ibu. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita belajar dari kesalahan, kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal kepada identitas sukses. Murid yang sedang berperilaku tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Bila dikritik, jam 2 ya dah. Stop dah. Ya dah, yang sudah. Kemudian ada validasi tindakan. Ini validasi tindakannya, sisi yang kedua ya Bapak Ibu. Lanjut, yang ketiga, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu yang segitiga restitusi itu diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian membuka wawasan murid agar menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Seperti itu. Ini sebenarnya ada kasus karena waktunya tidak tutup, Bapak Ibu sudah jam 2, sudah waktunya ceklok. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami para CGP sampai jam 2. Saya kembalikan kepada moderator ya, Ibu Dina. Terima kasih atas waktunya. Kemarin Bu Dina sudah menerangkan di 7C, Bu Yuli di 8C, Bu Ulin di 7B. Sekarang pertanyaannya pelakunya itu siapa? Kalau setiap guru membuat kayak gitu kan teman saya nggak punya banyak. Yang saya nggak paham apa itu kalau sudah di 7C sudah selesai, pasti harus dilakukan lagi. Maksudnya pelaksanaannya. Iya, pelakunya siapa? Untuk saya tadi saya sudah masuk ke kelas, saya sudah plan bersih gitu kan. Nah, ya tadi saya mau lanjutkan. Ya dulu mungkin sudah ada juga. Baik, saya mencoba. Anaknya juga 7A Pak Kemen belajar baca pertama itu kok ikhlas semua. Sudah dibilang Ya untuk 7A sebenarnya sudah saya laksanakan juga.
Cuma kan kemarin nggak saya video. Oke, baik, saya mencoba menjawab ya Bapak Ibu. Untuk kelas yang sudah ada keyakinan kelasnya, mungkin tinggal melanjutkan saja. Nah, sebenarnya ini tujuan kami Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas untuk yang wali kelas. Kalau untuk guru mapel yang tidak memegang kelas, bisa membuat semacam kesepakatan kelas seperti itu. Jadi saya juga membuat, kalau untuk guru mapel saya membuat. Jadi di kelas 9 itu punya kesepakatan semua. Jadi sebelum pembelajaran saya tayangkan dulu, atau kalau tidak pakai LCD proyektor, saya bacakan lagi ini kesepakatan kelasnya. Seperti kemarin itu ada beberapa anak yang kena pental sendiri sama keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya, seperti kakinya naik ke atas lah. Kan kemarin buat kesepakatannya katanya gimana? Oh iya Bu, turun akhirnya seperti itu. Itu bidang studi boleh membuat kesepakatan kelas. Untuk yang kalau yang sudah ada boleh melanjutkan. Kalau Yang belum. katanya iya Bu. Kalau yang belum, Mungkin bisa membuat juga. wali Kelasnya yang membuat dan menempel di dinding agar anak-anak itu selalu bisa melihat keyakinan kelas yang mereka buat dan mereka sepakati. Seperti saya itu sudah buat pohon keyakinan seperti itu. Bu Nur ingin bertanya? Saya tadi sangat tertarik dengan motivasi diri yang dari dalam yang kita yang dari perempuan itu, yang tanya tentang perempuan. Dari perempuan ini itu punya peristiwa yang sangat viral. Menghina guru ini sampai masuk televisi apa itu. Nah, bagaimana cara memotivasi diri siswa yang sudah merupakan karakter bagi siswa itu? Itu bisa Bapak Ibu, saya menerapkan simulasi 3 kemarin itu berdasarkan skenario. Kemudian saya menerapkan lagi tanpa skenario pada kasus yang kemarin terjadi di kelas 8C. Ini memang sering terjadi pembulian. Jadi itu memang sering dan susah untuk dirubah sepertinya, karena mereka merasa saya besar, yang lain musuhnya kecil, jadi dibully. Seperti Bu Nur tadi menghina guru, itu bisa dilakukan penerapan segitiga restitusi, tapi mungkin tidak langsung kita seperti membalik tangan sudah kebalik. Itu sedikit demi sedikit menjadi sebuah pembiasaan yang positif, akhirnya tertanam motivasi dari dalam diri anak tersebut, Bu Nur. Jadi tidak langsung. Iya, jadi kita intinya dengan menerapkan segitiga restitusi itu anak berbuat seperti itu pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi, Bu Nur. Entah mungkin dia dari keluarga seperti contohnya Yuni ya, Bu Nur. Ini kan teriak-teriak, sepertinya orangnya ngomongnya teriak-teriak karena memang ibunya atau bapaknya memang karakternya seperti itu di rumah. Dia jadi membawa karakter itu ke sekolah. Jadi meskipun di rumah saya itu Yul, nanti masuk ya Yuni. Memang seperti itu karakternya keluarganya. Tapi di saat saya ngobrol dengan Yuni penerapan segitiga restitusi ini, dia mulai merendahkan suaranya. Iya Bu. Tapi ya nanti balik lagi. Jadi harus pelan-pelan sedikit demi sedikit seperti itu. Berproses, Bu Nur. Dan memang butuh waktu yang agak lama. Seperti itu, Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Bu Nur? Mungkin sudah cukup jelas Bu Titin. Nah, untuk wali kelas yang lain mungkin nanti bisa melanjutkan membuat keyakinan kelas. Untuk yang sudah dibuatkan, terutama saya sama Bu Yulin, kemarin saya sudah membuat di 7C. Mungkin karena medianya kurang menarik, mungkin nanti bisa ditambahi wali kelas seperti di kelas 8C. Bu Yulin itu sudah malah dibuat poster, banner. Oh iya, nanti mungkin Bu Umi mau dibuatkan banner yang lebih bagus lagi untuk keyakinan kelasnya. Monggo. Untuk di kelas 7A malah saya tempel-tempel saja di papan tulis kemarin. Mungkin nanti bisa dibuatkan banner juga atau yang lain yang dipercantik lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu guru. Mungkin demikian ini materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami akhiri, mari kita sama-sama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, terima kasih banyak Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum pulang Bapak Ibu guru kami mohon yang berkenan, mohon dengan sangat dah ini Bapak Ibu guru foto bersama dulu. Terima kasih, saya akhiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhri Effendi sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kapongan. Pertama, saya menanggapi apa yang telah dilakukan oleh para JKP di SMP Negeri Kapongan. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di SMP Kapongan sampai ada 4 ada 4 orang lolos JKP, dan ternyata itu berefek luar biasa kepada kegiatan di sekolah. Termasuk kegiatan yang terakhir kemarin itu IHT tentang budaya positif ya bagi pendidik di SMP Negeri Kapongan. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi. Bahkan saya sempat kaget, ternyata sampai sejauh itu ya para CGP itu bertindak ya sejauh itu. Luar biasa, dan dampaknya memang sangat terasa ya bagi sekolah. Bapak Ibu guru, staf TU dan sebagainya ternyata benar-benar terimbas oleh para CGP yang ada di SMP di Kapongan. Semoga ya nanti apa yang dapat itu tidak berhenti sampai di situ ya. Terus lanjut, jangan sampai nanti kegiatan JGP selesai kemudian bubar ya. Semoga bisa berlanjut untuk kebaikan di SMP Negeri 1 Kapongan. Semangat terus, sekolah pasti akan mendukung 100% kegiatan JGP. Sekali lagi ya, semangat. Kami atas nama keluarga besar SMP Negeri 1 Kapongan menyampaikan terima kasih dan apresiasi, angkat topi yang setinggi-tingginya untuk para JGP yang sudah bekerja dengan luar biasa dan berdampak positif untuk SMP Negeri Kapongan. Sekali lagi, semangat terus, berjuang terus untuk SMP Negeri 1 Kapongan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pelaksanaan IHT tentang budaya positif yang kemarin kita laksanakan, kebetulan ada 4 orang yang melaksanakan calon guru penggerak di SMP 1 Kapongan, yaitu Bu Yulindawati. Alhamdulillah pelaksanaannya sangat lancar, dan juga ada yang sangat antusias teman-teman dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang kemarin. Ya, karena itu harapan kami ke depan, bagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu Yulindawati bisa diterapkan di kelas masing-masing agar SMP Kapongan ini menjadi SMP yang lebih maju dan lebih baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata yang saya laksanakan di sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Kapongan. Semoga video saya dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi semua guru yang ada di Indonesia. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bersama guru penggerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.